Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikrido. Seperti biasa, kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. Piala Dunia telah berakhir dan selamat untuk Spanyol yang berhasil mengalahkan Argentina. Buat kamu pendukung-pendukungnya Argentina, sudah tidur, yang mengantuk tidur ya, yang kerja silakan kerja. Argentina sudah kalah dan sekarang kita kembali ke timnas Indonesia yang tanggal 27 nanti akan main di Piala AFF. So, seperti apa video reaction kali ini? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Kalian mau dibantai berapa? 0. Woi. Kalian mau dibantai berapa? 0. Oke. Bukan pertanyaan biasa. Bukan sekedar omong besar pramusim. Dan sekarang tantangan Cuanson itu semakin panas dengan satu kalimat provokatif yang langsung mengusik ego Indonesia. Woi. Panggil Jay Itzes dan Kevin Dix kalau berani. Artinya bahkan dengan pemain diaspora terbaik Indonesia pun Vietnam tidak gentar. Mereka justru menantang Indonesia untuk membawa siapapun, pemain manapun, karena mereka merasa siap. Dan disinilah kita perlu bicara jujur tentang situasi Indonesia. Ya kalau tidak nantang berarti bukan Vietnam namanya ya, Nguyen itu. Sama aja sebenarnya. Tapi begini teman-teman, kemarin itu mereka di pertandingan persahabatan menang 4-0 lawan Myanmar. Myanmar, cok. Jadi ya wajar kalau mereka itu sok nantang-nantang Indonesia begitu ya. Karena mereka hasilnya cukup positif teman-teman. Mereka training ke Korea itu menang terus. Kemudian laga uji coba atau laga persahabatan dengan Myanmar kemarin malam ya, itu menangnya dengan skor kalau tidak salah 4-0 atau 3-0. Intinya dibantai-bantai lah si Myanmar itu. Nah, kenapa mereka tawar-tawar Indonesia nih, soal nantang-nantang Indonesia? Karena Indonesia satu grup di grup A dengan Vietnam. Nah, itu nanti mungkin pertandingan ketiga atau terakhir itu nanti ketemu Vietnam. Indonesia tanggal 27 ketemu Kamboja dulu. Ya, kalau soal persiapan memang mereka lebih matang ketimbang Indonesia dan mereka sampai jauh-jauh ke Korea Selatan. Nah, sedangkan Indonesia itu hanya di Indonesia dan paling jauh mungkin di Bali itu. Tapi kalau soal kualitas pemain saya pikir Indonesia juga tidak kaleng-kaleng lah, karena beberapa pemain yang dipanggil itu pemain keturunan dan ex pemain-pemain yang bermain di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Nah, Vietnam pun itu naturalisasi ada sekitar 4 pemain lah naturalisasi kemarin yang dia turunkan, dan bahkan striker baru mereka itu sampai cetak gol teman-teman. Nah, sebenarnya ini pertemuan antara timnas Indonesia dan Vietnam nanti ini sangat ditunggu-tunggu sebenarnya. Kenapa? Karena ini akan adu gengsi, adu kekuatan, yang mana satunya ya kabarnya itu bilangnya, bukan kabarnya, bilangnya itu calon raja ASEAN kali si Vietnam, dan Indonesia yang diisi dengan pemain-pemain keturunan yang sebelumnya mereka bermain di Eropa. Jadi kekuatan penuh dari Indonesia ketemu Vietnam yang sama menggunakan kekuatan penuh. Ya, kita tidak bicara Malaysia, kita tidak bicara Vietnam, Thailand, karena mereka ini turunkan pemain-pemain yang boleh dibilang lapis 2 lah. Nah, Indonesia, Vietnam itu kasih turun pemain-pemain yang lapis 1, pemain utama bro. Jadi pasti seru nanti Indonesia lawan Vietnam ini. Kita terlalu cepat memberikan julukan. Dulu Egy Maulana Fikri disebut Messi-nya Indonesia. Oke. Tapi kini bak tenggelam di timnas. Jarang dipanggil, jarang dimainkan. Bahkan skillnya pun sudah memudar. Kita terlalu cepat memberikan julukan. Egy Maulana sebenarnya semenjak si Herman datang, Egy selalu dipanggil itu teman-teman, dan selalu dapat kesempatan bermain lah. Nah, beda halnya ketika masih dilatih sama Sintayong, dilatih sama Kluivert, itu Egy memang benar-benar tenggelam. Dan ini seperti satu fenomena ya untuk pemain-pemain Indonesia, di mana ketika mereka masih bermain di kelompok umur, kelompok ya usia muda, itu mereka mainnya bagus sekali. Bahkan kita selalu bilang pemain-pemain muda yang bagus itu nanti ketika bermain di senior mereka jadi tulang punggung lah untuk timnas Indonesia, pemain masa depannya Indonesia. Tapi semakin kesini, semakin bertambah usia, mereka dipanggil ke timnas kok semakin melempem ya, semakin ya tidak sesuai dengan harapan sebagian besar supporter. Di usia muda mereka bagus, tapi menginjak usia emas, katakanlah bisa bermain di senior, timnas senior, mereka justru mainnya ya biasa-biasa saja. Dan ya itu terjadi di Egy sebenarnya. Cuma Egy punya apa ya, satu
spesialis lah begitu kan. Dia selalu dipanggil dan ya di eranya John Herman dia dapat kesempatan lah bermain itu. Ya, dia sama-sama dengan Ole Romeni, dia sama-sama dengan Ragnar ya, ketimbang ya, Rafael Struijk yang dinaturalisasi tapi ya ujung-ujungnya ya tidak dipanggil juga. Biasa saja malah. Kabar gembira sepak bola Indonesia kembali kedatangan amunisi mematikan setelah winger lincah MacArthur FC Luke Vickery resmi mengambil sumpah WNI di Sydney, Australia. Pemain yang memiliki garis keturunan Medan dari sang nenek ini siap memberikan kontribusi terbaiknya demi membawa Garuda terbang tinggi di kancah internasional. Oke, jadi pemain naturalisasi terbaru kita, Luke Vickery dan si Mitchell Baker itu sudah dinaturalisasi dan resmi jadi orang Indonesia. Dan kita harap si Luke Vickery ini bisa perkuat timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini, teman-teman. Karena dia sudah sah bisa bermain untuk timnas Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Kita harap dengan kehadiran dua striker baru ini, lini depan kita tidak tumpul lagi yang selama ini menjadi persoalan kita, ya kan? Lini depan kita selalu tumpul, hanya berharap pada Ole Romeni. Semoga dengan kedatangan dua pemain baru ini bisa menambah kekuatan timnas, ya bisa mengisi posisi penyerang yang selama ini dianggap tumpul, ya dianggap ya kurang bagus lah. Semoga dengan kehadiran mereka berdua, lini serang kita semakin gacor, semakin bagus. Ya itu yang kita harapkan, teman-teman ya. Semoga. Kalau Indonesia gagal juara AFF 2026, apakah itu benar-benar kegagalan? Jawaban John Herman mungkin bakal bikin banyak orang terkejut. Bagi Herman, Piala AFF bukan sekedar trofi, tetapi bagian proyek menuju 2030. Turnamen ini jadi ajang membangun fondasi, mencari pemain lokal terbaik, dan memberi pengalaman internasional demi kekuatan timnas Indonesia di level Asia. Kalau Indonesia Oke, betul. Kalau kita gagal juara Piala AFF tahun ini, apakah itu merupakan sebuah kegagalan? Ya, kalau kita hitung dan kalau kita lihat dari sisi turnamennya, berarti kita gagal dong dapat Piala AFF untuk pertama kalinya. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, untuk sesuatu yang lebih besar, saya pikir gagal di AFF itu bukan satu kegagalan yang berarti menurut saya. Tapi bagaimana evaluasi tim ini untuk persiapan 2027 di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia untuk persiapan Piala Dunia 2030. Karena 2027 Piala Asia sebenarnya itu lebih bergengsi daripada Piala AFF. Ya walaupun di Piala AFF tahun ini kita banyak menurunkan pemain-pemain keturunan, tapi bukan berarti dengan banyak pemain keturunan kita otomatis juara. Tidak juga. Harus melalui proses-prosesnya, harus melalui tahapan-tahapan obstacle-obstacle yang tidak mudah juga, teman-teman. Dan ya kita berharap memang bisa juara. Ekspektasi kita dengan pemanggilan pemain-pemain yang ada sekarang kan juara. Tapi kalau tidak juara tidak masalah. Karena AFF sekali lagi bukan tujuan utamanya timnas Indonesia. Ya tujuan utamanya itu adalah Piala Asia dan Piala Dunia. Untuk AFF mungkin hanya sekedar ajang uji coba untuk melihat ya matang tidak ini timnya. Kira-kira begitulah. Kasus Dr. Tim dengan kualifikasi bermasalah ternyata pernah terjadi di timnas Indonesia, bahkan lebih mengejutkan. Sosok bernama Elwizan Aminuddin yang pernah bertugas di timnas U19 Indonesia pada 2014 dan 2018 ternyata diduga bukan dokter sungguhan. Ia disebut memalsukan ijazah kedokteran untuk meyakinkan klub dan federasi. Dampaknya diduga sangat serius. Kiper timnas Indonesia, Hernando Ari, mengaku hampir batal menjalani operasi cedera karena saran yang diberikan Elwizan. Beberapa pemain lain seperti Jack Brown dan Sadam Ghaffar juga dikaitkan dengan dugaan salah penanganan cedera. Kasus ini menjadi salah satu skandal paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ya tapi dia sudah masuk penjara waktu itu karena memang dia bukan dokter, dia itu sopir angkot kalau tidak salah tuh, konjak atau apa itu. Tapi dia pura-pura jadi dokter dan lucunya itu bisa masuk jadi dokter timnas. Dan bahkan kiper timnas waktu itu Hernando Ari itu katanya hanya dikasih paracetamol itu waktu dia punya bahu tuh cedera, teman-teman. Jadi kasihnya itu bukan bukan terapi atau apa tapi obat paracetamol. Bayangkan dokter kasih paracetamol itu. Pemain timnas, bro. Kejutan datang dari timnas Malaysia jelang Piala AFF 2026. Harimau Malaya resmi merilis skuad berisi 26 pemain, namun sejumlah bintang andalan seperti Faisal Halim, Dion Kools, Safawi Rashid, hingga Matthew Davies justru tidak masuk daftar. Meski begitu, Malaysia tetap membawa beberapa pemain naturalisasi seperti Endrick Dos Santos, Sergio Aguero, dan Paulo Josue untuk menjaga daya saing mereka di grup B. Di sisi lain, timnas Indonesia diprediksi tampil dengan kekuatan terbaiknya, termasuk Tom Hey, Ragnar Oratmangun,
Sandy Walsh, dan Eliano Reinders. Menariknya lagi, John Herdman secara terbuka berharap bisa bertemu Malaysia di turnamen ini. Kalau Indonesia bertemu Malaysia di Piala AFF 2026, menurut kalian siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Oh jelas Indonesia lah. Karena kita pakai full squad, banyak pemain naturalisasi keturunan, dan levelnya ya pastinya di atasnya Malaysia lah. Nah Malaysia kenapa mereka tidak kasih turun pemain-pemain terbaiknya mereka seperti Faisal Halim dan lain-lain? Ya salah satu alasannya itu karena mereka punya federasi sekaligus mereka punya timnas itu kan di-banned sama FIFA, pengaruh dari naturalisasi palsu yang 7 orang itu ya, pemain-pemain Argentina, pemain Belanda, pemain Spanyol lah yang mereka naturalisasi itu kan bukan orang Malaysia, tidak punya darah Malaysia sama sekali, tapi dinaturalisasi dan akhirnya mereka itu di-banned lah. Nah makanya mereka ya imbasnya sampai ke Piala AFF. Dan kabarnya memang mereka kasih turun bukan skuad terbaik lah. Beda dengan Indonesia karena target dari PSSI untuk pelatih timnas John Herdman tahun ini harus juara Piala AFF itu. Jadi memang agak berat. Tapi kalau ketemu Malaysia pasti kita menang. Karena pertemuan terakhir waktu itu 2000 berapa ya? 2022 kan kita bantai mereka 4-1 itu. Tapi mereka waktu itu skuadnya full itu, ada Dion Kools yang katanya pernah main di Champions League. Kita bisa menang 4-1 itu. Masih dilatih sama Sintayong ya kalau tidak salah. Sintayong atau Luis Milla itu. Intinya itulah. Tapi kalau sekarang dengan kekuatan yang berbeda pasti Indonesia menang lah. Toh secara rank FIFA aja jauh, mereka di 130-an, kita di 118 itu. Sedikit lagi masuk 100 besar itu kan. Jadi kalau ketemu pasti Indonesia menang lah. Masa kita mau kalah? Tiap Malaysia curiga berat. Kok bisa timnas Indonesia langsung datangkan 3 striker baru sekaligus? Masalah buat kau. Mereka tanya, ini beneran darah Indonesia atau ada yang disembunyikan Erick Thohir? Tiap Malaysia curiga berat. Curiga kenapa? Maksudnya curiga ini dalam hal apa dulu? Untuk apa curiga gitu? Kalau kita naturalisasi pemain itu benar-benar memang pemainnya itu punya darah Indonesia kan, dan itu bisa dibuktikan mau dari ya mau tes DNA bisa, secara administrasi juga bisa, dan juga memang transparansi untuk naturalisasi pemain-pemain Indonesia itu sangat-sangat ya, terbuka sekali, transparan lah, dan itu bisa diakses oleh publik begitu. Dan ya supporter seperti kita pun bisa tahu, oh ini pemain ini keturunannya dari sini, keturunannya dari Ambon misalkan, dari Manado atau dari mana gitu kan. Jadi jelas lah dia punya garis keturunan. Nah bedanya dengan mereka Malaysia ini, mereka itu naturalisasinya diam-diam, tiba-tiba 7 pemain sudah jadi orang Malaysia ya kan, seperti Facundo Garces, siapa Immanuel Machuca, itu kan pemain-pemain yang sama sekali tidak ada darah Malaysianya, tapi tiba-tiba jadi orang Malaysia, dinaturalisasi diam-diam ya kan, dan akhirnya setelah diinvestigasi hasilnya mereka bukan pemain-pemain yang punya darah Malaysia. Kalau mereka curiga dengan kita ya silahkanlah tanya ke FIFA gitu ya. Karena ini sudah sesuai dengan regulasinya FIFA. Tidak mungkin Indonesia naturalisasi pemain kalau tidak sesuai dengan regulasi FIFA. Tidak mungkin. Kenapa? Karena takut juga kejadiannya, kasusnya sama seperti Malaysia. Naturalisasi pemain yang mereka bangga-banggakan, oh ini neneknya dari sini, tiba-tiba tidak ada darah Malaysianya sama sekali. Indonesia tidak mau begitu. Indonesia juga jelas, oh pemain ini scoutingnya kan jelas itu, ada tim scoutingnya, cari tahu nih ini pemain usia muda, dia punya garis keturunan, ini garis keturunan ke berapa sih, kedua, ketiga, ya kan, atau tidak eligible. Jadi bedalah, kalau mau curiga ya tidak ada dasar lah untuk curiga gitu. Media Malaysia ikut menyoroti Indonesia setelah jurnalis investigasi asal Prancis, Romain Molina, membuat unggahan singkat di platform X yang berbunyi, kasus berikutnya Indonesia. Unggahan itu langsung memicu banyak spekulasi. Media Malaysia, Stadium Astro, bahkan menerbitkan laporan yang menyebut Indonesia dikaitkan dengan dugaan skandal besar yang disebut-sebut selama ini disembunyikan FIFA. Namun hingga saat ini Molina belum menjelaskan apa yang sebenarnya ia maksud. Belum ada bukti maupun rincian mengenai isu yang akan diungkap. Dalam laporannya, Stadium Astro mengingatkan bahwa Molina dikenal sebagai jurnalis investigasi yang pernah membongkar berbagai dugaan penyimpangan di dunia sepak bola internasional, termasuk kasus yang melibatkan federasi sepak bola di sejumlah negara. Tak heran, unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dari pendukung timnas Indonesia yang meminta penjelasan lebih lanjut. Di media sosial, berbagai spekulasi pun bermunculan. Meski begitu, sampai sekarang belum ada informasi resmi yang mengaitkan unggahan Molina dengan PSSI, proses naturalisasi pemain, kompetisi sepak bola Indonesia maupun isu lainnya. FIFA dan PSSI juga belum memberikan pernyataan resmi.
Memang buat apa kasih pernyataan resmi, karena dia tidak kasih tahu juga kasus yang mau dibongkar di Indonesia itu kasus apa. Memang sih dia punya nama itu besar, terkenal, dia kan wartawan investigasi. Sudah banyak lah berita-beritanya dia, memang itu yang bikin heboh dan sangat-sangat familiar dan terkenal lah. Cuma begini, dia punya cuitan itu menurut saya mungkin bisa jadi hanya mau pansos doang netizen Indonesia, karena dia tahu Indonesia netizennya itu kan gila gitu kan. Maksudnya netizen Indonesia itu satu kali serbu satu postingan, apalagi kontroversial seperti itu pasti rame. Makanya dia buat postingan kasus selanjutnya itu Indonesia. Tapi kita tidak tahu nih kasus apa. Nah, apa kaitannya dengan Malaysia? Ya kalau mereka curiga soal naturalisasi, soal yang lain-lain dengan sepak bola kita, ya wajar, karena mereka juga punya kasus lebih dahulu dari kita gitu kan, kasus naturalisasinya. Makanya media-media dari Malaysia itu berharap yang ditulis sama Romain Molina ini terkait dengan isu pemain naturalisasi kita, supaya mereka ada kawan yang di Bennett begitu. Tapi kan kita tidak tahu gitu kan, apa yang mau dibongkar sama Romain Molina ini, apakah terkait naturalisasi, apakah ada skandal suap menyuap, korupsi, apakah ada pengaturan skor, kan tidak tahu juga, tidak jelas gitu kan. Cuma sampai dengan saat ini ya dia tidak kasih tahu kasus apa yang mau dia bongkar, dan tidak ada respon juga secara resmi dari PSSI itu. Ya kita tunggu sajalah. Dan kalau soal pemain naturalisasi saya pikir ya tidak perlu diragukan lah. Toh itu kan sangat-sangat transparan kan. Kalau sampai pemain-pemain naturalisasi itu misalkan ada skandalnya dan itu palsu katakanlah seperti itu, maka saya yakin bukan hanya ya 1-2 orang yang kena, ini banyak pihak, bro. Naturalisasi Indonesia ini kan ya seperti yang kalian tahu itu melibatkan banyak pihak, banyak orang, melibatkan banyak ya instrumen pemerintahan di Indonesia, mulai dari Kemenkumham, mulai dari DPR-nya, ada persetujuan presidennya. Jadi banyak lah. Kalau misalkan kita palsu, ada skandal, ya kalau ini kita bicara soal pemain naturalisasi ya, maka pasti banyak yang akan masuk penjara. Dan pastinya ini akan sangat-sangat memalukan untuk timnas Indonesia. Tapi ya keyakinan saya tidak mungkin lah soal naturalisasi. Kita sih berharap yang dia bongkar oke, mungkin soal sepak bolanya, tapi soal korupsi atau suap menyuap pengaturan skor lah, kita harapnya seperti itu, supaya kita tahu siapa nih bandar-bandar, siapa mafia-mafia yang selama ini ada di balik layar sepak bola Indonesia. Makanya sepak bola Indonesia tidak pernah maju. Kita mau tahu itu supaya semua terang benderang. Ya sebagai supporter, sebagai pecinta timnas kan kita bisa tahu siapa nih orangnya gitu. Cuma kan ya ini Konoha ya teman-teman ya. Jadi agak susah sih sebenarnya. Karena ya kalian tahu lah, mereka-mereka yang di atas kan saling melindungi itu. Kecuali kuenya tidak dibagi rata, baru ada yang saling membongkar gitu. Tapi ya anyway, busway, kita lupakan semua itu. Kita fokus ke timnas Indonesia yang tanggal 27 nanti lawan Kamboja. Semoga bisa menang. Semoga ya kemenangan pertama itu memang bisa mengangkat ya mentalnya pemain lah. Jangan sampai kalah lawan Kamboja. Masa lawan Kamboja kita kalah dengan materi pemain yang kali ini mungkin paling mewah lah di sepak bola modernnya timnas Indonesia. Mungkin di ya 2 dekade terakhir mungkin atau 2 dasawarsa terakhir. Mungkin skuad kali ini untuk Piala AFF yang paling mewah menurut saya, karena diisi banyak pemain keturunan X, pemain-pemain yang bermain di kualifikasi Piala Dunia kemarin ya. Semoga bisa menang pertandingan by pertandingan, lupakan dulu lah mau juara, intinya bisa menang dulu lah satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Kalau bisa menang semua pertandingan pastinya kita jadi juara. Cuma ya obstacle-nya berat karena harus lawan Vietnam. Toh Vietnam kecil lah, cetek itu Vietnam itu. 3 kali ketemu kan kalah terus mereka. 1 kali Piala Asia, 2 kali kualifikasi Piala Dunia, Vietnam selalu kalah. Jadi prediksinya Indonesia bisa lolos dengan poin sempurna itu. Atau mungkin imbang atau menang lah, jangan kalah. Oke, jadi itu dia beberapa video teman-teman, komentar dan ya reaction dari netizen soal sepak bola kita. So seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.